Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Hai, gimana kabarnya semua? Sehat ya? Oke, kita ketemu lagi di Memoland Podcast episode ketiga. Siapa tamu saya? Tunggu dulu, rahasia dong. Oke, kita masih bermaskeria ya. Ya biarpun sekarang katanya udah agak longgar ya, kita udah boleh berkegiatan dengan lebih banyak lagi kegiatan, tapi tetap saja yang namanya protokol kesehatan tolong semua tetap menjaganya biar kita tetap sehat, ya enggak? Oke. Sebelum saya memperkenalkan tamu saya pengen ngobrol dulu soal kata endang, ya kan? Kita semua dari tahun-tahun lalu pasti sangat dekat banget sama kata endang. Endang, Bo, ya kan? Sampai berkembang menjadi endes. Endes loh, Bo, ini endes loh, Bo. Ih bener loh, sampai sekarang berkembang lagi menjadi endolita. Ih endolita ya, Nek, gitu kan, bener gak sih? Kalau kita misalnya kita makan apa gitu, tambah lagi teman saya tuh si penyusun bahasa gaul itu makin mengembangkannya lagi menjadi endolita Bambang sekarang. Enak banget maksudnya. Tapi semuanya itu sebenarnya berakar pada kata endang. Dan kalau kita mengucapkan kata endang, kita akan teringat sama seorang penyanyi legendaris yang tembang-tembangnya masih terus terngiang di telinga kita ya. Mungkin walaupun juga udah lama ya. Saya sih dengerin lagunya beliau yang mau saya perkenalkan ini itu di sekitar tahun 83 guys. Saat aku masih SMA kelas 1. Waduh. Kini semua telah hilang, melayang bagai burung lepaskan terbang. Kebayang gak lo gua kenal banget sama tuh lagu. Siapa dia tamu saya? Endang Estaurina. Yeay. Apa kabar kakak? Alhamdulillah Mas Hari sehat hari ini. Saya terima kasih sudah diundang sama Mas Hari. The Pretes siapa sih yang gak kenal dong ya kan. Bisa aja. Dan tetap deh. Selalu seru ya ini episode ketiga pula aku ini ya. episode ketiga loh Endang. Oh, iya gila benar. banget. Nah Aduh. banyak banget soalnya yang juga setelah saya tanya-tanya. Iya. Oke siapa lagi nih kita undang? Ini dong Endang Estorina dong soalnya kenapa? Ya itu yang paling membekas tuh namamu itu emang digunakan kan sama orang untuk di ngobrol-ngobrol. Nah kamu sendiri tanggapannya sebenarnya gimana sih? Bo Endang ya gitu kan? Endes. Iya lu Endang Estorina. Bahkan ada yang lengkap ya kan? Ada. Coba kalau menurut lu gimana? Pendapat lu gimana? Pertama saya kaget sekali ketika saya dulu kan suka ada tempat yang bencong-bencong tuh kan ya dulu kan. Oh iya benar-benar. Kan suka ngegangguin gitu, suka lewat tiba-tiba itu kan endang begitu kan gue kaget kan pertama gitu. Dia itu orang keras banget ngomong endang gitu. Aku belum tahu bahwa belum itu tahu. ada endang itu ada apanya gitu kan. Setelah itu baru saya lagi makan di restoran. Endang, saya menengok dong. Kenapa panggil gue ya? Salah gue apa? Gitu loh perasaan. Terus lama-lama endang. Oh siapa yang bikin kalimat ya gitu. Sedikit agak kayak senang sih senang gitu. Cuman kan ada rasa aduh apa ya gitu. Terharu juga saya bilang gitu. Iya terharu ya. Ini kok bisa saya dipakai dengan itu. Tapi saya dengan tanda kutip saya memikirkan bahwa hal yang positif yang saya terima dalam kalimat itu. Gitu aja. Iya. Luar biasa banget. Saya tuh merasa saya mendapatkan satu kehormatan juga ya saya bilang. Tapi bukan artis saya aja, ada siapa tuh banyak ada Beta, ada siapa. Iya disebutin juga kan. Itu semuanya artis kalau tidak salah itu. Semua artis ada maknanya gitu loh. Ya buat kita mungkin pada saat itu ya artis-artis itu memang masih ada dan masih diketahui oleh semua khalayak ramai. Jadi benar. Otomatis pada saatnya disitulah Mbak Baby ya yang menciptakan. Iya dia nyusun kamus ya. Kalimat yang bikin orang pada terkaget-kaget suatu hal yang nggak mungkin kenapa sih gitu. Kenapa mesti nama orang sih gitu. Kenapa nggak ada nama yang lain gitu. Luar biasa sih gitu. Oke tapi Anda ngambil positifnya aja ya. Positif dengan senang hati. Saya ya, sih kan? Akhirnya perkembangannya kan berjalan dengan waktu ya. Iya, berubah dengan beberapa kalimat dan terus berkembang. Sekarang orang gitu. Jadi lebih kreatif juga ngembanginnya ya kan. Gitu, misalnya makan dari Makarena jadi apa ya kan jadi Makassar ya kan dan yang lain-lainnya. Pemikiran itu tidak mudah mendapatkan suatu inspirasi kayak gitu ya. Benar.
Oke, sekarang kita ngobrol soal lagu-lagu ya. Lagu-lagu, oke. Handphoneku bunyi lagi. Waduh, penggemarnya masih banyak. Mas Ari kangen juga ya kita. Oke, soal lagu sekarang. Oke. Nah, pertama kali berkenalan dengan dunia rekaman, boleh cerita sedikit nggak ya kan? Boleh. Jadi kan kita jadi tahu ya. Boleh. Itu di tahun 83 itu yang saya dengar yang tadi Ya, saya oke. nyanyiin lagunya. Ya, Nah, ya. itu langsung hits dan sebagainya. Di situ pertama kali melangkah di dunia musik atau sebelumnya sudah? Gimana? Sebetulnya kalau saya ceritakan ke masa lalu saya, kembali flashback masa kecil saya, memang Iya. hobi saya menyanyi. Dari turunan orang tua saya memang nyanyi gitu kan. Memang suka menyanyi ya? Nyanyi gitu kan. Di sekolah nyanyi? Di sekolah saya pertama enggak nyanyi dulu kan, tapi kalau nganterin kakak saya ada sekolah TK gitu kan, saya ikutan, saya nganterin kakak saya ngapain gitu kan. Saya kan orangnya pemalu. Entar malu-maluin pemalu dulu gitu kan. Selalu nggak mau kalau disuruh nyanyi nggak mau gitu kan. Tapi kadang-kadang kalau nganterin kakak saya di TK itu ada radio kan gitu. Oke. Coba itu Cina Endang suka nyanyi katanya gitu, kata kakak saya tuh. Nggak mau gitu kan, orang Sunda biasa ya. Nggak mau gitu. Nyanyi. Lagunya tuh lagu apa? Yaudah nyanyilah, saya tuh pengen, ada juga dalam hati saya mau nyanyi di depan orang padahal saya penakut dan pemalu gitu kan. Nyanyilah di TK, terus nyanyi apa lagunya? Lagu Kukuruyuk. Kukuruyuk. Begitulah bunyinya. Kakinya bertanduk, hewan apa namanya? Gitu kan? Itu lagunya ya. Lagunya itu. Soalnya kan kecil banget gitu ya. Tepuk tangan orang-orang udah seneng gitu. Udah saya pulang tuh ada satu kebanggaan. Tapi setelah itu saya nggak mau nyanyi lagi, karena saya tuh malu gitu. Pemalu. Guys, jadi sebenarnya Endang Estorena ini itu asalnya pemalu. Sekarang setelah menemukan jalannya akhirnya nggak malu, bahkan sekarang nyanyi di mana malu-maluin. Nah, buat kamu yang sekarang juga masih malu-malu dalam nyanyi ya kan? Betul. Jangan malu-malu, ayo tunjukkan bakatmu gitu ya. Iya, awalnya memang kita malu-malu, tapi karena ada dukungan dari kedua orang tua, terus kemudian juga support dari teman-teman gitu. Akhirnya yang tadinya malu-malu ya berusaha untuk berdiri, karena memang tuntutan hidup kita ini harus tetap berjalan dan harus punya cita-cita. Iya. Ya kan? Oke, itu dulu kita stop di situ ya. Kita harus berjalan dan harus punya cita-cita, ya. Betul banget. Gitu ya. Itu. Jangan cuman gitu-gitu aja, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Tapi gitu harus kan. punya sesuatu yang ingin dicapai. Pertama penyanyi masih datar-datar aja, saya cita-cita belum tahu, masih banyak cita-cita saya ingin jadi ini jadi, tapi padahal sebetulnya dasarnya saya penyanyi gitu kan. Tapi karena orang tua itu dukungannya kuat, saya dimasukkan ke Sanggar Vita. Nah, dari Sanggar Vita ada guru itu terus masuk TV. Berarti saat kecil udah langsung di Jakarta kah atau masih di Bandung atau di mana tuh? Waktu itu papa saya di kepala kejaksaan di Subang ya kan. Di Subang. Ya, saya di Subang, nyanyi masih kecil gitu kan, sekolah masih kecil gitu. Baru pindah ke Bandung. Dari Bandung baru pindah ke Jakarta. Baru pindah ke Jakarta. Oke. Tapi kalau saya ngikutin orang tua pusing juga ya. Jadi dengan saya nggak ikut orang tua, kalau orang tua kan pindah-pindah, jadi malas. Saya bilang bapak jangan suka pindah-pindah deh, sudah itu kan. Oh, tugasnya pindah-pindah ya, pindah-pindah kan, dari Subang ke kan? sini ke sini. Iya, oh, kejaksaan. Jadi kan saya malas kalau pindah-pindah melulu gitu kan. Jadi orang tua juga kasihan sama anak-anak kali ya, berkorban untuk anak-anak gitu kan. Ya udah tinggallah di Jakarta. Nah, di Jakarta tuh kan saya punya teman-teman gitu. Orang tua tuh mungkin melihat anak-anak ini punya potensi gitu jadi seorang penyanyi mungkin ya. Walaupun saya itu penakut, pemalu, nggak mau ikut gitu. Akhirnya masuklah ke Sanggar Vita, dipimpin oleh Ibu Ida. Oke. Luar biasa itu Ibu Ida tuh menuntun saya menjadi orang yang berani. Banyak penyanyi situ, lagu Ate Mahmud itu kita yang nyanyiin sebetulnya, lagu-lagu baru Ate Mahmud tuh denger kan? Kita nyanyiin, kalau dinyanyiin. baru di kita yang nyanyiin. Misalkan lagu apalah gitu kan. Iya, lagunya Ate Mahmud kan banyak yang terkenal dan ya kan enak-enak ya. Iya, kita nyanyiin dulu awal-awal, baru itu lagu baru keluar. Ate Mahmud menciptakan lagu baru, kita dulu yang nyanyiin. Itu kita grup kan, grup gitu. Nah, kemudian kita selalu ikut ke ada acara-acara TV gitu kan. Mereka Ibu Ida itu karena Sanggar Vita ya, jadi sering memperkenalkan artis-artisnya ke TV gitu kan. Dengan perkembangan waktu, saya kebetulan tinggal di Tebet kan, jadi pada waktu itu saya kenal sama teman-teman musisi gitu kan. Musisi ya. Putra lah, ada siapa-siapa. Iya, di Tebet banyak di Tebet, bener. Masuk Odi Agam juga pernah
pernah ketemu kan, dengan bermacam-macam. Hanya disitulah saya belajar bernyanyi, bukan belajar bernyanyi, memang sudah hobi saya, secara otodidak lah gitu. Iya. Kemudian akhirnya situ teman-teman saya tuh, ayo Dang, nyanyi lagu ini, ada pencipta lagu, ya kan, Gerrit Matulandi gitu kan, misalkan. Kemudian akhirnya menciptakan lagu yang baru, cobalah Enang nyanyi lagu ini, aduh saya tuh enggak, saya lagu apa aja bisa, saya bilang gitu. Yang penting saya bilang sifatnya balada gitu. Pada saat itulah Iya. Rico Gerrit Matulandi menciptakan lagu yang seperti Ebit G. Ade tapi balada. Balada ya. Jadi ballad ya, ballad. Gitu. Saya bilang waduh, saya nyobain deh, saya bilang gitu. Nah akhirnya dipasarkanlah ke produser-produser. Oh ini boleh katanya jadi penyanyi. Ah saya mah biasa-biasa aja kali, gue kan gak cantik gitu kan. Biasanya jadi penyanyi cantik gitu kan. Gue minder-minder sendiri gitu kan. Tapi di situ karena sudah tidak melihat karena seperti apa saya, tapi dia melihat suara saya. Oke. Jadi pada saat itu saya terjun ke dunia rekaman. Ke dunia rekaman ya. Pertama yang tahun 83 itu, yang judulnya apa sih? Apa yang 80. kau cari? Apa yang Sebetulnya pertama tuh ada Jawaban Hati Selembut Salju. Ada Oh, sebetulnya Jawaban Hati Selemut juga, Salju. ya, Haritos itu. Sebetulnya Haritos juga ya. dari Rico Gerrit Matulandi juga ada gitu Ada kan. juga. Ada juga. Jadi perjalanan itu Tapi dengan lagunya Arianto itu Arianto ya. itu dari Jawaban Hati Selembut Salju yang di ujung jalan ini setahun yang lalu. Oh mengapa karena kau dengan janjiku yang dulu. Iya, itu yang kayak gitu. Dari situ itu di zamannya tuh. itu zaman. Di zamannya tuh di tahun-tahun itu guys, itu nendang banget lagu-lagu itu ya kan. Apalagi lagunya Arianto itu ya. Ya itu setelah itu baru ada lagu almarhum Arianto yang Almarhum Apa Yang Arianto. Kucari. Apa yang kucari ya. Nah, Lalu setelah itu booming lah sampai ke Malaysia, Singapura dan Brunei. Nah itu dia. Oke, aku sekarang pengen nanya. Iya banyak yang ini apa? Pas aku search di Google ya kan. Ya. Berarti kamu juga istilahnya nyanyi sampai ke Malaysia, Brunei, Ya. Singapura, Ya. Filipina juga atau gimana? Filipina enggak, cuman belum sempat ke sana, tapi sudah ada lagu-lagunya. Ke Arab juga sudah ada sebetulnya. Oh gitu. Oh, Pengembangannya ada di udah mendunia di ya, Amerika ada, ibu ini. Jangan sedih guys. Jadi udah go internasional nih ibu ini juga. Tapi Apa Yang Kucari itu dibikin di Tokyo musiknya itu sama Om Arianto sama Elvas. Oh iya. Bikin di Tokyo. Di Tokyo ya Nah, musiknya. Sempat kesana juga gitu. Oh sempat ke sana. Kesana juga sama Di studio di sana ininya take vokalnya di mana? Jadi kalau take vokalnya mungkin di Jakarta ya, tapi saya kesana juga nggak sempat di sana rekaman, tapi di sana dibikin ada orkestranya dan orkestranya 100 orang kalau nggak salah itu almarhum Arianto dengan Elvas yang bikin. Wow, itu lagu bener-bener di ini ada banget lagu, ya. 3 lagu kalau nggak salah. Oh ya. Dibikin di sana. 3 lagu itu dibikin di sana ya. Luar biasa deh. Sempat ke sana juga, sempat ke Tokyo juga sama-sama. Ke Tokyo juga. Oh sama-sama ya sama pemusiknya dan semua tim ya. Itu, waktu juga yang habis mungkin karena waktu beberapa hari kan, jadi harus Jakarta. Ya udah nggak apa-apa. Oh. Panjang ceritanya. Itu lagu tuh. Pengalaman. Orang kemarin aku WA temen, aku bilang bahwa kita mau syuting, dia langsung di WA, kini semua telah hilang. Dia gitu, ya ampun lu sampai hafal banget sih, itu nempel banget di gue tahu. Terima kasih kalau masih diingat lagunya. Ya. Terus kamu juga berfestival-festival nggak sih, Ndang? Ya, sebelumnya saya pernah ikut festival di Tebet waktu itu. Jadi saya kebetulan juga ada juara pertama di Jakarta Selatan, itu aja. Itu ya. Pada waktu itu. Dan setelah itu saya takut lagi tuh ikut-ikutan begitu ya, nggak mau Tapi akhirnya ke dunia rekaman saya terjun. Dunia rekaman ya. Gitu. Oke, ini kita sambil ngobrol ya. Kamu saya mau suguhkan suguhan kue yang enak banget. Keren banget. Ya. Ini sponsor kita nih yang bisa menghadirkan juga akhirnya menghadirkan Endang Estorina. Ini ada satu brand kuliner ya, kuliner di Bogor ini namanya Ravitas. Halal Cake Solution ya. Kamu bisa follow Instagramnya ya Ravitas. Dia bikin satu produk Ndang, ini yang unik banget yaitu lapis nangka. Wih, baru denger tuh lapis nangka. Nah, justru itu bolu. Nih, lapis nangka. Ya lo mau dong, aduh tolong ya. Ya, disingkat lanang. Jadi, lanang. Kreatif banget. Sopo yang lanang, kalau gitu katanya. Mana? Coba lihat. Wow,
kayak es krim kelihatannya ya. Waduh. Guys, coba perhatikan ini luar biasa. Wanginya aja keren banget nih. Kalau misalkan dinikmati, wah udah nggak nyesel deh bener. Boleh Oke. dicoba nih kayaknya. Boleh comot satu dong, Say. Tanganku pastinya dibersihkan dulu kali ya. Boleh Sudah. dong, tim kru boleh minta tisu atau tisu apa ya. gitu ya. Boleh ya. Wow, keren banget nih. Waduh, ini Gitu. udah berapa lama sih? Dia ini udah jalan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Segini Iya. berapa kalau orang beli? Segini itu, aduh aku nggak tahu harga nih ya, mungkin sekitar 35.000 rupiah. Oh masih terjangkau ini, boleh. Aduh boleh ambil ya. Boleh silakan. Aduh gimana saya nih rakus kalau makan gimana caranya sih Mas? Sehari gimana sih kan malu kita nih. Gak apa-apa, nyantai aja, kita cobain lapis nangkanya Ravitas Ayo ya. guys, kita aja Guys, nah buat kamu juga Iya. yang tergiur, tergiur atau ya kan? Banget nih. Ya, buat kamu yang tergiur boleh follow Instagramnya Ravitas. Nanti kamu, Wangi, ya kan? keren banget. Aduh nyesel deh kalau nggak ngerasain ini. Tuh. Coba pesen ya teman-teman guys, teman-teman yang ada di rumah ya teman-teman. Enak banget say. Jangan lupa nih murah 35.000. Oke, teman saya udah ngerespon tuh siap. Iya kan? Enak kan? Endang. Endang, Endol, ya, endang. endang, endes, endol. Dan Itu jangan ember dong. jangan dong. Oke, enak banget. Ya, oke. Wangi ya. Ya kan? Nah gitu. Ya itu namanya lapis nangka dari Ravitas. Dan kalau misalnya habis makan aus, kita minum ini mineral water. Ini dari Bogor. Ini juga dari sini nih, dari Mana nih? dari pabrik di Bogor ya. Satu brand baru. Namanya apa tuh Ndang, baca dong? Amerolite. Amerolite ya, satu minuman yang seger banget, dia langsung diambil dari pegunungan. Ya kan? Kelebihannya itu, ya kan? Jernih banget air. Jernih banget dan ini konon juga saking jernih dan sungguh istilahnya menyehatkan badan kita nih di zaman pandemi seperti ini. Oh ini dia air gunung tuh yang luar biasa sehat. Sehat saya. kan? Nah ini yang luar biasa. Harganya terjangkau. Harganya terjangkau banget. Berapa ya satu botolnya saya lupa. Sekitar 6.000 sampai 7.000 rupiah saja. Boleh lah. Boleh kan? Boleh lah. Guys cobain ya, Saya minum ya. Amerolite. Diminum sama Mbak Endang Estori. Ini sejuk banget. Iya kan? Dinginnya lah yang rasanya airnya. Iya, lebih nyes ya. Enak. Ah, Wah, pokoknya rasanya gimana? bukan manis ya. Pokoknya enak aja. Enstau kalau ini, seger-seger enstau, ya kan? Seger-seger enstau loh Lagi guys. habis makan minuman makanan kue ya. Abis tadi minum ya kan lapis nangka, sekarang minumnya seger dengan Amerolite. Kamu juga bisa follow Instagramnya Amerolite. Oke, tutupnya ini say. Nah. Oke, sekarang kita ngomongin yang berbau santai pribadi. Oke, santai. Apalagi Oh, santai oke. nih. Dirimu makanan kesenangannya apa sih? Soalnya tadi aku lihat pas toge goreng aja kau juga hobi. Semangat ya. Dan kayaknya emang senang kuliner ya. Kayaknya ibu kan ember kan. Siapa yang ngajarin gue ember? Ya kan kayak senang kuliner ya. Aku senang makan. Iya. Hobinya makan. Makanya bahaya kalau gemuk begini nih. Tapi tetap harus jaga badan ya. Tetap aja. Jaga. Oke, yang paling favorit apa? Makanan kesukaanmu tuh apa? Pengen tahu deh. Tadi ada toge goreng juga enak tuh. Enak. Enak Terus yang lain apa? Aku suka memang awalnya suka yang rujak-rujak gitu. Rujak ya, buah yang pedes-pedes seger gitu ya. Terus Nah, terus bakso, soma. gitu-gitu yang kecil-kecil tapi luar biasa ya. Lalu judulnya kalau nasi kayaknya udah nggak mungkin. Dulu nasi ya gitu ya, sekarang udah nggak mau nasi takut badan gue gembrot. Sorry ya. Maksudnya udah umur gitu ya, secara ya badan kita dijaga. Makanan nasi tetap bertahan. Cuman walaupun pakai timing waktu karena berhubung kita juga harus menjaga kondisi kita. Itu. Kenapa mau tahu makanan gue? Pengen tahu aja soal enggak gue tuh pengen mengaitkan makananmu dengan suaramu gitu loh. Iya kan? Gitu. Jadi seneng yang pedes-pedes, nggak ternyata seneng yang pedes-pedes tapi kok ternyata nggak ngaruh sama suara ya. Nggak ngaruh. Iya kan gitu. Alhamdulillahnya nggak ngaruh. Memang mungkin
Mungkin jalurnya beda ya, si sambalnya tadi masuk ke pita yang lain. Bruri tuh cabe aja semangkok habis. Masa? Bruri. Oh ya. Kalau nyanyi katanya kalau nggak salah kan cabe dulu semangkok bisa habis dia. Ini dong cerita-cerita dong dunia nyanyi-menyanyi. Soalnya kemarin aku ngundang kan, ini kan Siapa? udah yang ketiga nih. Aku ngundang Soraya Haq di yang pertama. iya, Dia cerita iya. tentang dunia fashion. Oh, Dia fashion. dengan segala istilah peristiwa-peristiwa yang unik-unik di dunia fashion ya kan. Kemudian yang kemarin episode kedua aku ngundang Yongki Komaladi. Dia pernah cerita dia ngegagalin show atau dia cancel show, suruh ganti 10 kali lipat dari honor kayak gitu-gitu. Nah sekarang Endang Estorina punya pengalaman apa sih yang unik yang kau juga nggak terlupakan di dunia nyanyi menyanyi? Aneh Ya kan misalnya kau pernah rekaman kah atau tiba-tiba terus mungkin rekamannya gimana? Apa nggak keluar atau apa atau mungkin ada peristiwa lain yang lebih seru? Monggo. Sebetulnya kalau misalkan buat penyanyi sih unik ya, bermacam-macam cerita gitu kan. Mau ceritanya mau dibawa kemana, yang mau mana gitu. Ada mau rekaman, oke, yang untuk rekaman saya pernah rekaman di Singapura, saya pernah merekaman di Malaysia gitu kan, karena saya punya album di Malaysia, di Malaysia di Singapura punya. Ada Malah ya? saya bikin lagu Hindustan, lagu India, lagunya apa sih judulnya? Mengapa Dirindu? Bukan satu. Itu saya rekaman musiknya itu di Cina bikinnya, semacam gitu ya, tapi Singapura saya rekamannya. Itu produsernya dari Singapura, dari Malaysia juga gitu. Lagunya lagu yang di malam yang sunyi, harani, narani, 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 narani. Itu kan lagu Hindustan kan? Hindustan ya. Itu terkenal. Iya di sana ya. Terkenal gitu lagu Hindustan terkenal dan zaman dulu gitu. Coba cari aja sendiri deh kalau mau tahu. Jadi gitu ceritanya. Nah, Oke. kalau misalkan yang lucu-lucu, saya pernah nyanyi, pernah show, ya kan? Kampanye ceritanya ya Kampanye kan? nih. Kampanye sama namanya siapa namanya? Titik Sandora sama Bang Muksi kan, sama Cutianti sama saya ceritanya. Show nih, kayak, kita bilang kita tuh mau show di Malaysia kan shownya. Tapi shownya tuh di mana nih? Bang di mana? Udahlah di pedalaman sedalam. Gitu. Oke dong, siap dong. Dandan nih ceritanya. Kita tuh mau dandan di mana kok? Ini kayaknya gue tuh ini kayak mau bikin acara film horor atau bagaimana gitu kan? Soalnya dandannya di apa? Di sesuatu yang agak sedikit perkampungan gelap gitu loh. Iya kan? Udah dandannya di situ gitu. Iya dandan di situ ceritanya dandan. Sekarang saya tahu mau nyanyi di mana. Ini sudah jam 7, jam 8 udah sepi begini. Ayo kita naik mobil semua. Saya Cutianti sama Mbak Titik Sandora sama Muksina. Naik. Siap. Sepatu tinggi dong, hike ya kan. Udah gitu kan seksi banget bajunya pada waktu itu kan ya. Enak Estorina ya. Udahlah jalan semua bukan gue aja gitu ya. Semuanya juga. Semua juga gitu, pada kondisinya pokoknya high heel. Full deh ya. Dandan udah ini dong. Udah camerok kalau Sunda mah gitu ya. Udahlah siap. Gue bilang ini kemana ya? Hei say. Ini udah jam 9 nih mau nyanyi di mana sih? Di hutan. Gue bilang kok ini debu kan gitu. Itu mobil udah gelap tuh. Di wiper kan berhenti soalnya ada pelang. Itu wiper itu dong itu debu saya bilang. Dibuka set. Dilarang masuk ada gajah. Gila gue mau nyanyi di mana? Lah mau show di mana itu ada gajah segala? Secara ya kita tuh mau kampanye gitu loh. Tahu sendiri kampanye di mana. Udahlah. Terus ada orang gini-gini, turun di mana? Di sini. Gila ya ini kan, tahu nggak? Ini lumpur semua, belok dong, gini pakai sepatu gedelewo gitu kalau Sunda mah. Udah deh katanya turun semua, turun di mana nyanyinya? Itu dalam sana, ini bawa patromak. Jadi kita nyanyi di dalam bawa patromak. Aduh, terus mampus deh itu. Udah gitu, ayo dibawa sama orang kampung itu. Dibawa sama orang kampung itu, jalan tuh ya? Jalan, tuplak tuh rumput kan, gede-gede. Nyanyi banget, terus ada sana cahaya. Patroma kali ya, gubuk kecil. Ini nggak salah kita mau nyanyi di mana? Itu kita nyanyi di perkampungan yang dalam, itu panggungnya bolong-bolong. Saya bilang ini bandnya mana nggak ada, jadi kita nyanyinya kayak apa? Dia kebayang gue. Udahlah, emang nyanyi halo-halo Bandung ataupun apa gitu ya. Yang penting kita bisa komunikasi pada saat itu. Kebayang dong lagu apa Endang Estorina di situ jadi kemungkinan
nggak ada, gitar pun nggak ada. Jadi tepuk tangan begini, halo, misalkan apa lagu begitu aja. Kan kita nggak tahu pada waktu itu. Ya udahlah, terima apa adanya, show sampai seperti itu. Ya ampun, waduh, Perjalanan. pengalaman show udah bermacam-macam ya guys. Di antaranya ada Sepatunya yang dibuka itu. nyanyinya. Sepatunya dibuka Iyalah, tuh. kan bolong-bolong. Tapi penonton ada dong ngejubel. Itu saya bilang ini penonton datangnya dari mana? Sementara ini hutan gelap gulita, saya nyanyi pakai patromak. Kebayang aja dong, gelap gulita tuh kayaknya gue tuh ngelihat di luar tuh tuyul-tuyul hitam-hitam gitu. Serasa aku bilang ini Ya manusia apa ampun. bukan sih? Gue nyanyi jam 10, jam 11 sampai jam 12 nih, gue nggak tahu. Tapi itu pengalaman buat saya. Sangat indah dan sangat berkesan. Saya punya cerita dalam kehidupan saya pada saat itu. Iya, benar Jadi ya. ada kenang-kenangan lah, gitu aja. Tapi itu Ah, sampai di situ walaupun daerahnya kayak gitu-gitu, tapi udah lunas ya, honor-honor udah beres ya. Itu tinggal melaksanakan tugas ya, Iyalah itu mah. Iya kan? Pembayarannya beda. Bukan pelayanan yang. Oh saya pernah kan waktu ke Pekanbaru apa kemana tuh? Saya nyanyi itu pulang-pulang nggak dibayar. Pernah juga ngalamin yang gitu. Lu kan panitianya ada, tinggal nanya tuh. Namanya juga udah pengalaman buat saya. Sampai kalau kita nanti kalau kita mau show tuh harus DP dulu, sebelum muncul kita harus lunas dulu. Kalau nggak gitu ya terjadilah. Yang kayak gitu tadi ya. Ternyata pernah juga punya pengalaman show kagak dibeyong. Ya kan? Itu benar-benar sial. Tapi buat kita ya mahal ilmunya ya. Itu kita dapat lagi pelajaran. Sampai pernah saya ngajak itu di Mari Tanah. Dan kalau gue mah mau dibayar, bayar dulu lunas langsung. Lunas mbak, saya bilang. Iya saya lunas dibayar. Sebelum berangkat mbak, iya lunas saya nggak mau tahu. Oke. Saya sampaikan ke orang. Begitu. Belajar juga ya dari rekan-rekan ya Karena pengalamannya ya. mereka juga sama, mengalami hal yang sama. Hal yang seperti sama. kita pernah Gitu ya. dikerjain orang. Ya itulah Oke, suka dukanya. Say, dirimu tetap di dunia musik nih sekarang. Iya. Oke, gimana kamu ngelihat perkembangan musik saat ini? Ya kan, Oke. kan sekarang kan, ya artinya zaman juga kan udah Nah, berkembang ya kan. Sekarang artinya musik-musik juga udah lebih banyak yang dengan ini digital music dan sebagainya. Ya. Oke, gimana kamu ngelihat perkembangan sekarang? Sekarang sih udah gampang jadi penyanyi. Sekarang kalau dulu kan pakai festival, pakai semuanya, pakai ada ring-ringnya sekian. Kita harus jadi seorang penyanyi itu nggak gampang saya dulu. Iya ya, dulu tuh untuk istilahnya menancapkan diri sebagai penyanyi itu tuh prosesnya nggak gampang Nggak ya. gampang. Dibanding sekarang ya. Sekarang mah saya bisa jadi produser, penyanyi bisa jadi produser, saya bisa menciptakan segala macam imajinasi kita. Iya, Teknologi udah canggih. teknologi canggih, bikin video klip bisa sendiri. Gitu. Iya kan? Bersaing dengan benar-benar seorang pengusaha, maksudnya ingin jadi penyanyi saya pengusaha, ya kan? Itu sah-sah aja dong kalau begitu kan. Saya nih pengusaha nih, Iya. saya nggak bisa nyanyi, misalnya teman saya tuh, saya mau jadi penyanyi, gue bisa, gue punya duit kok, saya mau jadi penyanyi bisa. Nah, kehebatannya di sini situ ya sekarang kan? ini. Iya, di Nah, sisi sekarang lain tuh kehebatan ya. Nah, digital udah canggih. Nah sekarang yang penyanyi bagus tuh sudah banyak sekali. Kecuali pertolongannya ketika masuk semacam ajang-ajang gitu. Idol apalah itu dari situ baru tersaring. Itu beda dengan porsi yang berbeda. Itu Iya, memang yang berkualitas gitu. Ada juga yang seperti biasa juga tapi bisa ngetop juga. Itu namanya keberuntungan aja. Nah saat ini mau jadi penyanyi gampang lah. Cuman kalau kita mau cari berkualitas, carilah di tempat di ajang-ajang perlombaan baru bisa. Gitu ya. Gitu. Kalau sekarang kan saya hobi nih, saya mau jadi penyanyi, bisa ngetop loh jangan salah dan bisa dapat duit banyak. Gitu. Kalau dulu saya nggak bisa begitu, dulu harus pakai perlombaan dulu, saya harus nyanyi bagus gitu kan dulu. Harus ya. punya album juga baru sah sebagai penyanyi kan dulu kan. Dulu sih berat kalau buat saya. Dulu di perusahaan rekaman apa? Dulu di Remako Nada Utama Record. Nada Utama Record. Di situ sama siapa aja? Yang satu label? Ada Rati Purwasi. Rati Purwasi itu adek ya? Adek. Itu juga ya. Endang Estorina, Rati Purwasi. Iya. Ada banyak lah artis. Di situ Ada ya. Sugiarti-nya. Di Sugiarti juga di situ. Ada juga banyak sih, ada Angel Puff, ada Angel Puff, banyak, banyak ya artis-artis di situ. Ya sudahlah nanti kalau misalkan jelas pada waktu itu sebagai artis tuh punya ciri khas tersendiri. Ciri khas gitu. tersendiri ya. Jadi mereka bisa tampil dengan warna yang berbeda. Oke. Sekarang sih banyak
penyanyi yang berkualitas banyak banget. Dan anak-anak sekarang tuh kreatifnya tinggi. Dan teknologi tentu membantu ya. Dalam hal ini imajinasinya lebih bervariasi dan memang anak sekarang cerdas kalau menurut saya. Anak sekarang ya menurut kamu cerdas ya. Dalam musik tuh dia bisa mengembangkan musik dia dengan cara-cara dia ya luar biasa ya. Kita jadi waduh lewat kalau kita nih nggak bisa nih nyanyiin anak-anak muda ya gitu. Tapi dengan saya mengacu kepada anak saya nih orangnya kreatif gitu. Sedikit ada juga bisa menyanyi dengan saya, tapi kan tergantung dia mau atau tidak diteruskannya gitu kan. Tapi dia lebih kreatif, dia bisa begini, dia bisa begitu. Saya bilang kok bisa ya gini. Terus dengan teman-temannya bergabung, dia bisa begini, dia bisa begitu gitu kan. Banyak yang bisa diinikan ya. Bisa. Lebih kreatif ya. Gitu. Oke, tapi kamu ngelihatnya juga sebagai sesuatu yang unik dan luar biasa. Luar biasa. Bagus gitu untuk perkembangan zaman saat ini memang harus begitu. Oke, pertanyaan terakhir, kamu bawain dangdut juga nggak sih? Pernah sih saya bawa dangdut, ada lagunya didangdutin, malah dipadangin juga pernah. Lagu apa yang ku cari, lagu Cinta Jangan Dibeli itu saya dari almarhum Alianto ya. Cinta Jangan Dibeli gimana sih? Ya, cincin melingkar di jari manis, uang dapat dicari, budi jangan dibeli, kasihkan datang sendiri. Oh, yang gitu. Mantap banget deh. Iya itu kan lagu Cilung Ramali almarhum ya. Jadi Arianto itu meminta supaya lagu Indonesianya Endang Estorina itu di lagu Padangin gitu maksudnya seperti dibikin versi Padang. Ya. Versi Padang ya. Dangdut, semi dangdut pernah sih. Pernah juga lagunya. Iya. Ada, tapi enggak dangdut pure ya. Semi dangdut. Ada sih dangdut ya kayak ya ciptaan Obi Mesak juga ada lagu dangdut. Lagu dangdut ya. Oke. Oke, Endang Estorina kayaknya cukup ya kita ngobrol-ngobrolnya. Terima kasih udah nyiapin waktu ngobrol di sini Memoland Podcast. Ntar lihat ya YouTube-nya, subscribe boleh ya. Nanti di itu ya dikirim pada teman-teman juga. Oke. Terima kasih banyak. Sukses selalu, sehat selalu, amin. Dan juga sukses buat project-projectnya kan mau bikin sesuatu. Insya. Dan katanya aku mau diajak ya. Kita kerja sama ya. Asik. Terima kasih banyak ya. Thank you ya. Yang sudah mengundang saya. Oke, kalau masih mau dicawil-cawil boleh. Boleh ya. Guys, demikianlah obrolan kita dengan penyanyi legendaris Indonesia Endang Estorina. Mudah-mudahan yang diceritakan sama Mbak Endang bisa memberi inspirasi buat kamu ya, buat kamu yang pengen jadi penyanyi, pengen punya cita-cita untuk menjadi seorang penyanyi yang juga bisa melegenda seperti beliau. Tuh tadi kan dari ceritanya kita udah bisa lihat bahwa terus berjuang juga ya kan, artinya berjuang di sini terus berusaha berkarya, jangan cepat patah semangat ya. Walaupun belum sampai di titiknya, terus dan terus sampai nanti kamu sampai di puncaknya. Oke? Kesuksesan. Oke. Terima kasih untuk para sponsor kita yang udah bisa mendukung kita sehingga terwujudnya obrolan ini. Yang pertama terima kasih untuk Ramayana Department Store yang juga ini memberikan sesuatu buat Endang. Luar biasa. Oh sorry. Duduk dulu. Duduk. Duduk aja. Seperti ikut berdiri ya dia ya. Ini dari Ramayana Department Store. Terima kasih banyak. Terima kasih ya Ramayana Department Store. Ini kita syutingnya di Ramayana Department Store Bogor Square ya. Di sini ada Culinary Festival, kamu mesti mampir. Dan keren. Ini berhubung di Bogor ya kan? Hujan. Ya kan? Seneng kan Payu? Seneng banget itu. Jangan dong dapat payu. Iya. Ya, terima kasih juga buat DIY ya. Buat furniturnya nih, furniture dari Enira Furniture yang kursinya udah mau dikasih juga. Masih mau ya kalau dibawa pulang? Enggak, mendingan pesan aja Enira Furniture juga, koleksinya tuh oke banget. Ya, sponsor kita ini juga thank you Amerolite dan thank you untuk Ravitas. Sampai ketemu di tamu-tamu saya yang istimewa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.